wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini 15 hari berlalu dari bulan suci Ramadan. Apa yang telah kita dapat dari karunia Allah, dari anugerah Allah? Apakah puasa yang telah kita lakukan telah membuahkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan hanya untuk sekedar menahan makanan dan minuman dari diri kita. Tujuan utama kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan tiada lain agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang menghamba kepadanya, yang tunduk patuh kepada perintahnya, menjadi manusia-manusia yang senantiasa mengabdi kepadanya, yang loyal kepadanya, yang bertotalitas untuknya, yang setia kepadanya. Itulah tujuan daripada puasa di bulan Ramadan. Adapun jika hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dari orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Di dalam suatu riwayat yang lain, Nabi mengatakan, Kam min sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apapun dari puasanya melainkan rasa haus dan rasa lapar. Wa kam min qa'im laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang bangun tahajud di malam hari tetapi dia tidak dapat apapun dari tahajudnya, dari qiyamnya, melainkan hanya bergadang dan rasa lelah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bulan rahmah, bulan pengampunan Allah, bulan pembebasan dari api neraka. Tanyakan kepada diri kita setelah 15 hari berlalu dari bulan Ramadan, seberapa besar kadar rahmat yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Seberapa besar pengampunan Allah yang telah kita dapati di bulan suci Ramadan ini? Apakah kita telah termasuk orang yang telah dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka? Hadirin yang dimuliakan Allah, semua itu jawabannya ada pada diri kita. Tergantung kadar kasih sayang yang ada di dalam hati kita kepada sesama, kepada sekalian makhluk Allah. Tergantung kadar itu, kadar anugerah, rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita di bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kami meriwayatkan bisanadin musalsal daripada guru-guru kami, musalsal bil awaliyah wal rahmah, yang bersambung dari guru-guru kami sampai kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' yarhamukum man fis sama'. Baginda Nabi mengatakan, orang-orang yang memiliki kasih sayang, mereka lah yang akan dikasihi dan disayangi oleh Allah Ta'ala. Mereka lah yang akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi berpesan, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sayangilah, kasihilah sekalian makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah yang kerajaan di langit akan merahmati kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pengampunan Allah memiliki kelezatan. Apakah kita telah mencicipi kelezatan pengampunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam doa baginda Nabi, beliau katakan, Allahumma adhiqni barda afwik wa halawat munajatik. Ya Allah, jadikan aku mencicipi dinginnya, sejuknya pengampunanmu dan kenikmatan bermunajat kepadamu.
Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan, apakah telah kita cicipi kesejukan pengampunan yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini? Apakah telah kita cicipi kelezatan munajat kepada Allah Ta'ala? 20 rakaat setiap malam. Dari 15 hari bulan Ramadan berlalu, setiap 20 rakaat 40 kali sujud kita kepada Allah Ta'ala. Apakah telah kita cicipi manisnya sujud kepada Allah? Apakah telah kita cicipi manisnya ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka mencicipi kelezatan tersebut. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqa ta'mal iman man radhiya billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya. Sungguh telah mencicipi kelezatan iman. Iman ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Rukuk dan sujud memiliki kelezatan yang tiada tara. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, Ibn Abdullah Al-Idrus, Ibn Al-Imam Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, nusibat li ahli al-munajah fi hundusil layl a'lam fasta'adhabu suhud wamsaw qiyam idna mannam wastaqbalathum lataif bahjatu fadlin wa in'am min ladzatin la tukayyaf wa la tusawwar bil afham qad daqaha man 'anaha wa ham fiha alladhi ham. Beliau katakan kelezatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang bangun di kegelapan malam. Mereka sujud kepada Allah, munajat kepada Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, adalah saat-saat kita menjalin hubungan cinta dengan Allah. Saat-saat kita merasakan kenikmatan sujud kepada Allah. Saat-saat kita menikmati munajat kepada Allah Ta'ala. Seberapa banyak air mata yang berlinang dari mata kita tulus karena Allah Ta'ala. Tawa telah terlalu banyak, akan tetapi tangisan dari mata kita untuk Allah berapa banyak yang menetes. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang bertanya-tanya tentang malam Lailatul Qadar. Apa tandanya dan kapan datangnya? Hadirin yang dimuliakan Allah, tanda-tanda malam Lailatul Qadar ada pada diri kita sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, di malam Lailatul Qadar para malaikat turun dan mereka menjabat tangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Apakah ada tanda mereka orang-orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, oleh para malaikat di malam Lailatul Qadar? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ada. Tandanya adalah raqqa qalbu wa kathura dam'u. Orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, hatinya akan menjadi luluh, hatinya akan menjadi lembut, dan air matanya akan terus berlinang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya kepada diri kita, apakah kita telah mencapai titik kemuliaan tersebut? Air mata yang berlinang untuk Allah, hati yang luluh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka yang mendapati bulan Ramadan lantas tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang pelit, bukan Allah yang pelit hadirin, tetapi kita yang berpaling dari Allah. Karunia Allah dibentangkan di bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah wa fi riwayatin futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Kalau masuk bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat pintu langit dibuka, di dalam riwayat pintu rahmat dibuka oleh Allah Ta'ala, dan disebutkan pintu neraka ditutup oleh Allah dan syaitan dibelenggu. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, tatkala di bulan Ramadan pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala, menghembus angin segar dari surga
yang menghembus kepada hati orang-orang beriman sehingga bangkit semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, apakah jiwa kita mendapatkan hembusan angin segar dari surga? Ada tandanya pada diri kita. Apabila kita semangat di dalam ketaatan, di dalam ibadah kepada Allah, tanda bahwasanya pintu surga dibuka oleh Allah untuk kita dan angin surga menghembus untuk kita sekalian. Pintu langit dibuka untuk dikabulkan doa-doa kita. Pintu rahmat dibuka agar diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala begitu besar. Bukan Allah yang pelit, tetapi kita yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan telah membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segala fasilitas diberikan oleh Allah Ta'ala. Hal-hal yang membuat seorang hamba melakukan kemaksiatan, bisikan syaitan, syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Bisikan syaitan, syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Nafsu dan syahwat, syahwat dan nafsu dikekang dengan puasa. Lingkungan saat ini mengajak semua orang untuk menghamba dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuat kita berpaling kalau bukan kebiasaan buruk kita yang perlu kita rubah menjadi pola hidup orang-orang yang bertakwa. Untuk itu kita dididik di bulan suci Ramadan. Sahur di kegelapan malam 30 hari kita bangun setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Hal yang mengherankan. Kita udah terbiasa 30 hari bangun sebelum subuh, begitu datang lebaran kita tinggalkan qiyamul lail. Kita tinggalkan qiyamul lail, kembali kepada kebiasaan buruk kita lah. Orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah mereka yang terpola hidupnya di bulan Ramadan dan seterusnya dengan pola manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ambil keberkahan di bulan Ramadan. Manfaat yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan keberkahan bulan Ramadan untuk menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan sholat tarawih dan menghatamkan Al-Quran. Di dalam sholat tarawih nanti juga akan dibacakan dari surat Duha. Dan juga nanti ada sujud tilawah juga, sehingga enggak salah kita ada sujud tilawah. Kemudian dianjurkan untuk bertakbir di dalam setiap surat yang kita baca. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Sahibut Tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Beliau meriwayatkan dari Abil Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Bazzah Al-Muqri. Beliau mengatakan bahwasanya saya telah membaca ala Ikrimah bin Sulaiman, dan dia beliau mengatakan bahwasanya aku telah membaca di hadapan Ismail wa Ibn Konstantin wa Shibil bin Abbad. Ketika aku mencapai daripada surat Duha, keduanya mengatakan kepadaku, kabbir, bertakbirlah kamu di setiap surat setelah kamu membaca surat Duha sampai akhir Al-Quran, sebagaimana dahulu kami membaca surat Duha dan diperintahkan oleh guru kami yaitu Ibn Kathir Al-Makki, bahwasanya beliau mengatakan aku membaca hal yang demikian di hadapan Mujahid dan beliau memerintahkan aku untuk bertakbir, dan beliau mengatakan aku membaca di hadapan Habrul Ummah Abdullah bin Abbas ketika sampai surat Duha beliau memerintahkan aku untuk bertakbir sampai di akhir surah. Ibn Abbas mengatakan aku telah membaca di hadapan Ubay bin Ka'ab, beliau memerintahkan aku untuk melakukan demikian, dan Ubay bin Ka'ab mengatakan aku telah membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sampai di surat Duha, beliau memerintahkan aku untuk bertakbir sampai akhir surah. Karena itu dikatakan oleh para ulama, sekalipun di dalam solat bertakbir saat kita menghatamkan Al-Quran dari sejak surat Duha sampai akhir surat Nas itu dianjurkan dan mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hati kita di dalam solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatilah kelezatan sujud, kelezatan ruku kepada Allah di hari-hari yang akan datang, malam-malam yang akan datang dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la amana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajwadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, bersama orang-orang yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah Ramadan Karim, Ramadan Rahim, Ramadan Azim bagi kita semua, bagi orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, dan para orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintai orang-orang tersebut. Pada
kesempatan kali ini kita ingin sedikit belajar tentang bagaimana Allah mewajibkan puasa itu dengan redaksi kutiba alaikumusiyam. Dan Allah tegaskan lagi, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa dengan redaksi kutibah untuk dimaksudkan bahwa seandainya puasa itu tidak Allah yang mewajibkannya, maka kita pun akan melakukan sendiri puasa itu karena besarnya manfaat kebaikan dari puasa itu sendiri. Dan karena itu juga ditegaskan oleh Allah di ayat selanjutnya bahwa kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, sebagai bukti bahwa orang-orang sebelum kamu juga melakukan puasa ini karena mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah puasa ini. Mengapa? Karena satu saja yang akan kita pelajari pada malam hari ini, puasa mengajari kepada kita untuk mengendalikan perut kita. Karena perut adalah satu bagian dari diri kita yang jika ia tidak dikendalikan oleh kita, maka ia yang akan mengendalikan kita. Jika hati dan pikiran itu seperti balon yang terbang, maka perut itu seperti batu yang menjadi beban bagi terbangnya balon tersebut. Semakin tergantung kita kepada perut kita, semakin hati dan pikiran kita tidak akan terbang menuju Allah. Karena itu puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan perut kita. Karena seorang yang dikendalikan oleh perutnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Orang yang hidup untuk perutnya, maka ia akan memiliki harga diri seperti apa yang keluar dari perutnya. Kotor, menjijikkan, rendah, dan lain sebagainya. Karena itu seorang muslim, seorang mukmin dididik oleh Allah melalui puasa diantaranya untuk kendalikan perutmu. Jangan engkau mau dikendalikan oleh perutmu. Orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi perutnya. Orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan melakukan berbagai cara, hingga cara-cara yang bukan hanya diharamkan oleh Allah, tapi cara-cara yang tidak masuk akal dalam mata dan akal manusia pun ia lakukan demi memenuhi perutnya. Padahal perut, apa yang mulia dari perut ini? Sedangkan kebutuhan kita hanyalah nasi sepiring dan air ketika kita minum. Hanya itu kebutuhan kita yang nyata. Mengapa kita menaikkan kebutuhan kita dengan hal-hal yang lain, mobil, motor, dan lain sebagainya? Bukan itu kebutuhan kita. Kebutuhan dasar kita diingatkan oleh Allah melalui puasa adalah makan nasi sepiring dan minum air segelas. Halas, itu aja. Karena itu seorang raja didatangi oleh seorang yang bijak, dikatakan kepada raja tersebut, wahai raja, jika engkau memiliki sakit yang menyebabkan engkau tidak bisa makan nasi sepiring dan minum air segelas, apa yang akan kau lakukan? Aku akan pergi ke dokter. Kemudian jika dokter itu meminta upah dari penyembuhannya, yaitu dengan diminta separuh kekuasaan dan harta yang kau miliki, apakah kau akan memberikannya? Aku berikan, kata raja tersebut. Baiklah, setelah itu kau makan dan minum dan kau pulang ke rumahmu. Kau sakit perut untuk mengeluarkan apa yang telah kau makan dan minum itu melalui kencing dan BAB-mu. Namun kau tidak bisa hingga kau menemui satu dokter yang dia akan menyembuhkan sakitmu itu dengan kamu diminta separuh kekuasaan yang tersisa dan separuh harta yang kamu miliki. Apakah engkau akan berikan? Saya berikan, kata raja itu. Maka kata orang itu, harta yang kau miliki, kekuasaan yang kau miliki itu tidak lebih dari nasi sepiring dan air segelas. Tidak lebih dari itu. Kekuasaan yang kau miliki berarti harganya hanya piring, nasi sepiring dan air segelas. Tidak lebih dari itu. Maka kenapa kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengejar hal-hal di luar itu semua? Harga diri kita kenapa harus digadaikan hanya untuk urusan perut kita? Berapa banyak orang yang disesatkan, berapa banyak orang yang hancur hidupnya hanya untuk memenuhi kepentingan perutnya. Maka Allah mendidik melalui puasa, jangan kau mau dikendalikan oleh perutmu. Kendalikan perutmu oleh dirimu sendiri. Makan secukupnya, minum secukupnya. Setelah itu jadikan dirimu ini sebagai hamba Allah yang penuh ketaatan dalam ketulusan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu masalah
sederhana yang justru menjadi sebab dari semua masalah-masalah hidup kita. Coba kita ingat-ingat, kita ini seringkali dikendalikan betul-betul oleh perut kita. Betapa tidak, kalau lapar, kita mudah marah. Orang lapar itu disenggol dia ngebacok. Iya kan? Orang lapar itu gampang marah. Begitu dia kenyang, dia bego. Iya, begitu dia makan. Dia ketika lapar, saya lapar, jangan sentuh saya. Nanti saya marah, nanti kita konflik dan lain sebagainya. Oke, dikasih makanan, dia makan, langsung dia bodoh. Inilah harga diri orang yang dia dikendalikan oleh perutnya. Lapar, dia gampang marah, kenyang, dia menjadi seorang yang bodoh. Karena itu kita tidak ingin menjadi orang yang seperti ini, yang dikendalikan oleh perutnya. Kita ingin bahwa lapar itu bukan sesuatu yang hina. Berapa banyak orang di luar sana yang membangun standar-standar bahwa orang yang maju adalah yang menjamin hari esoknya, bulan esoknya, tahun esoknya, bahkan 7 keturunan sebisa mungkin tidak lapar. Orang di luar sana banyak yang berlomba-lomba untuk memastikan dia, keluarganya, dan 7 keturunannya kalau perlu tidak pernah lapar. Namun kita, umat Islam, orang yang beriman, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk melihat kelaparan itu sebagai satu kehinaan. Karena itu dipuncaki dengan zakat fitrah yang syarat untuk mengeluarkannya, maka siapa saja yang memiliki makanan untuk esok hari, maka kata Nabi keluarkan zakat fitrahnya. Tidak menunggu kaya, tapi siapa yang memiliki makanan untuk esok hari, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebagai pendidikan kepada kita bahwa jangan kita mau dikendalikan oleh perut kita. Siapa yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan jatuh harga dirinya. Dan di luar sana begitu banyak orang yang melakukan berbagai cara. Dan ketika dia ditanya, kenapa kamu hingga mencuri hal orang lain, hingga menyakiti orang lain, hingga melakukan hal-hal yang haram di sisi Allah hanya untuk memenuhi perut kamu, padahal kamu sudah memiliki harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak. Dia tidak akan bisa menjawab kenapa dia melakukan itu. Karena dia betul-betul telah menjadi hambanya yang bodoh dan rendah karena dikendalikan oleh perutnya. Puasa mengajarkan kepada kita bahwa perutmu harus dikendalikan oleh hatimu dan pikiranmu. Jika engkau dikendalikan oleh perutmu, maka kiamat akan terjadi kepadamu. Perut. Hanya perut. Bayangkan. Perut yang kemudian mengendalikan kita. Karena itu kita diminta oleh Allah berpuasa. Agar perut dikendalikan oleh kita. Kita akan makan sesuai dengan kapan kita ingin. Kita akan makan sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang betul-betul menghamba kepada Allah. Semoga ini menjadi nasihat bagi Al-Faqir dan bagi kita semua agar kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang berhasil dalam menjalankan puasa kita, menjadi orang-orang yang berpuasa bukan yang lapar saja. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, ahsantum, jazakumullah khair, gobol insyaallah. Malam yang penuh berkah. Ini udah setengah bulan Ramadan kita lalui, sekarang malam 16. Entah tinggal berapa hari lagi, nggak tahunya kita udah masuk daripada malam Id. Mudah-mudahan ini Ramadan jadi Ramadan yang paling berkah buat kita, paling lezat, paling berkesan insyaallah. Ini malam-malam khatam. Besok malam 17 Lailatul Badar. Kemudian baru dah disambut dengan malam-malam besar lainnya, mulai dari malam khatam di luar Batang, malam di khatam di Empang Bogor, di Al-Hawi, di Kuitang, di Zawiyah, di mana-mana tempat. InsyaAllah, mana yang bisa kita hadirin, kita hadirin. Kita pasang niat hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hajat kita? Wa inna salahuddin wal ghalab sayyidi wal gharadul aqsa fa ya sayyidi. Gumbi hajat saya yang paling besar tuh agar makin benar, makin rapi imannya, makin rapi takwanya, hajat agama. Biar hati menjadi benar, makin bersih, disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau keluar dari bulan Ramadan, dosa kita diampunin, akhlak kita dibagusin, hati kita dibersihin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar insyaAllah kita semuanya kebagian, termasuk orang yang disalami oleh malaikatnya Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Ta'ala izinkan tuh malaikat turun ke bumi menyalami hamba-hamba muslimin.
Di antara mereka yang beruntung disalami oleh malaikat Jibril. Siapa yang disalami malaikat Jibril? Ada cirinya, ada tandanya. Man safahu Jibril raqqa qalbuhu wa kathura dam'uh. Yang disalamin malaikat Jibril itu ada cirinya, udahannya itu kelihatan. Sepanjang hidupnya hatinya makin lembut, gampang tersentuh, dengar Quran tersentuh, dengar nasihat tersentuh. Begitu, ketemu solihin tersentuh, hadir majelis tersentuh, hatinya tuh makin lembut, makin lunak. Kemudian wa kathura dam'uh, air matanya makin banyak. Air matanya makin banyak. Ya Rab, berapa banyak muslimin nggak kenal tangisan air mata saat tahajud, saat tilawatul Quran, saat zikir. Ini malam-malam Ramadan nih, apalagi kalau di akhir-akhir gini, malam dituang air mata. Yang air matanya paling banyak, maka cendera matanya paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala bagikan kita. Itu malam khatam kalau di Hadramaut bukan sampai jam 10 ini. Ini segini nih baru mau mulai. Kelarnya kapan? Kelarnya sholat subuh berjamaah biasanya. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Kepanjangan semangat udah nggak kuat lagi semangatnya orang. Begitu yang jerit kesemutan, begitu jempolannya kesemutan, ada sampai semutan sampai mata kaki, ada kesemutan sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang. Lu kira hari kiamat apa? Begitu. Ala kulli hal nggak apa-apa. Kita kalau hadir majelis sama Habib Umar panjang, Habib Umar bilang wal afu tawalna. Lakin ma tawalna alaikum, tawalna lakum. Kita minta maaf, ini majelis kita panjangin, tapi panjangin bukan buat nyusahin kalian, tapi manjangin buat nguntungin kalian di hari kiamat. Alhamdulillah, insyaallah nggak apa-apa kita duduk panjang di sini, di akhirat di hari kiamat kita nggak perlu nunggu panjang insyaallah. Sebab tuh innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Masya Allah, itu hari yang panjang. Ta'rujul malaikatu wa ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah Ta'ala jadikan tuh penantian hari kiamat tuh 50.000 tahun. Tapi buat hamba istimewa, buat mukmin dijadikan, untuk orang-orang mukmin istimewa dijadikan seperti nunggu dari zuhur ke asar. Dari zuhur ke asar, sebentaran doang. Adapun wali-wali VIP, nunggunya juga bukan di kolam keringat, tapi nunggunya itu ada launch, eksekutif launch, ada launch eksekutif buat mereka para aulia solihin. Tahu gak? Dijemputnya bukan dari turun kendaraan, bukan dari tangga pesawat, dijemputnya dari pinggir kuburan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ngapain malaikat jemput? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Hatta sedetik pun mereka begitu masuk ke kiamat, sedetik pun nggak boleh takut, nggak dibikin takut. Allah takhafu, wala tahzanu, abshiru, abshiru. Orang ketakutan, ini disuruh girang, suruh gembira. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai dibilang ini nih hari kiamat, nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza yaumukum. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Ini harinya kalian. Hadza yaumak. Hadza yaumak ente. Itu kalau ada orang Id Milad, hadza yaumak. Ada orang pengantin, hadza yaumak. Yaumak ya aris. Ini harinya kamu wahai aris, wahai pengantin. Ini harinya kamu. Ini hari kamu. Nah, ini untuk al-auliya hari kiamat, hadza yaumak. Ini harinya kamu. Nabi Muhammad, hadza yaumak ya Rasulullah. Ini harinya Nabi Muhammad. Sampai itu Habib Umar bilang, hari kiamat festival tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, syafaatnya Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kebagian insyaallah di tempat tersebut. Penantian kita di sini insyaallah mengkorting penantian kita di sana hingga kita masuk di tempat VIP bersama aulia, bersama salihin, bersama al-faqih al-muqaddam insyaallah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة.